It's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Arman Maulana. Nama saya Dipagari Setiawan. Nama saya Gina Sarfa. Nama saya Wibi Oktaviani. Nama saya Tiara Cibati. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan sedikit menjelaskan tentang kritik sastra dan desain. Tahukah kalian ternyata ada tujuan begitu kita kritik sastra? Mari kita bahas penjelasannya. Let's go. Di sini saya akan menjelaskan pengertian esai secara umum. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan sebuah gagasan atau subjektif personal yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Selanjutnya yaitu ada kritik sastra. Apa sih kritik sastra? Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra, menilai atau mengamati baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Oke, jadi di sini ada struktur yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan yaitu pengantar kepada pembaca untuk memahami topik yang akan kita bahas nantinya sehingga para pembaca dapat memahami isi esai. Yang kedua yaitu isi atau pembahasan. Penulis dapat menggambarkan opini yang ada di kepala sang penulis untuk dituangkan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan ide yang telah disusun dalam kerangka kerja sebuah esai. Yang ketiga yaitu kesimpulan atau penutup. Nah, bagian ini tuh berisikan rangkuman dan ringkasan yang sebelumnya sudah dikatakan dalam pembahasan dan pendahuluan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan menulis esai. Tujuan menulis esai adalah meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian tentang suatu hal. Pendapat yang dituangkan dalam esai hendaknya disertai dengan data-data dan fakta yang menunjang supaya pembaca yakin terhadap pendapat tersebut. Ada 3 hal penting dalam struktur esai dan esai. Yang pertama ada pernyataan pendapat, menyajikan pandangan penulis. Yang kedua ada argumentasi, yaitu pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. Yang ketiga ringkasi, yaitu ringkasan atau pengulangan kembali hal-hal yang sudah disampaikan. Yang pertama yaitu cerpen, yang kedua yaitu novel, dan yang ketiga puisi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kritik sastra dan esai. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Adapun esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah daripada sudut pandang pribadi. Jadi bedanya kritik sastra dan esai adalah kalau esai menilai secara pribadi, kalau kritik sastra menilai secara objektif. Jenis esai, jadi jenis esai ada 6, yaitu esai deskriptif. Esai deskriptif adalah melukiskan subjek dan objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dapat terdalam surat kabar dan majalah. Dan yang ketiga, esai cukilah watak. Esai ini memperoleh seorang penulis dan memberikan beberapa segi dari kehidupan individual. Dan keempat, esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak, yaitu tentang diri sendiri. Saya adalah saya akan menceritakan kepada saudara hidup saya. Dan kelima, esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Dan yang keenam, esai kritik. Esai kritik penulis memusatkan diri pada orang tentang diri sendiri, seperti lukisan, tarian, pahat, dan patung. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat esai. Penulis perlu memerhatikan langkah-langkah membuat esai untuk membuat tulisan yang baik. Esai ditulis juga harus mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini uraian singkat cara membuat esai. Yang pertama, menentukan tema tulisan esai. Tema esai biasanya diangkat dari suatu permasalahan untuk dicarikan sebuah solusinya. Tema sebaiknya dipilih sesuai dengan apa yang dipahami, disukai, atau dikuasai oleh penulis. Yang kedua, membuat kerangka tulisan atau outline. Outline dapat membantu penulis dalam mematahkan gagasan. Outline ini dapat dibuat dalam bentuk daftar kalimat singkat atau diagram alir. Yang ketiga, mengembangkan tulisan sesuai struktur. Gagasan atau ide pada esai yang baik disajikan sesuai dengan struktur esai yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
Penggunaan bahasa yang baik dan perlu diperhatikan. Selain itu, penggunaan ejaan, tanda baca, diksi yang baik dan kalimat efektif juga perlu diperhatikan. Yang keempat atau yang terakhir, menyuting tulisan. Penulis perlu melakukan kegiatan menyuting sebelum mengakhiri proses penulisan. Hal ini dilakukan supaya esai yang disusun dapat memenuhi persyaratan esai yang baik dan menarik. Penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.